Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibaruddin Yusuf. Saya mahasiswa Universitas 45 Bekasi, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan konsep kepemimpinan dalam agama Islam. Di sini ada latar belakang, yaitu kepemimpinan adalah moral dan spiritual. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, banyak pemimpin salah memahami kekuasaan. Yang keempat, ada hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Lanjut di berikutnya, yaitu ada pengertian kepemimpinan. Yang pertama, imamah dan khilafah. Imamah dan khilafah yaitu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kepemimpinan. Keduanya memiliki makna yang hampir sama, yaitu tanggung jawab seseorang dalam memimpin atau mengatur dan mengurus urusan umat berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang diemban seseorang untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan keadilan. Ia menegaskan bahwa pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Berikutnya yaitu ada hadis tentang kepemimpinan, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'itihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar jabatan atau kehormatan, tetapi amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, berikutnya ada tujuan kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta menuntun manusia agar hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yaitu yang pertama ada menegakkan keadilan, yang kedua menjaga kemaslahatan umat, yang ketiga menuntun manusia kepada ketaatan, dan yang keempat tidak mengikuti hawa nafsu. Dijelaskan di Quran surat As-Sod ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat As-Sod ayat 26. Lanjut berikutnya yaitu ada prinsip kepemimpinan Islam. Konsep kepemimpinan Islam dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain yaitu dijelaskan di sini. Yang pertama ada amanah. Amanah merupakan prinsip terpenting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa jabatan yang diembannya bukanlah hak tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kedua yaitu ada adil atau keadilan. Keadilan menjadi fondasi utama kepemimpinan Islam. Tanpa keadilan, kepemimpinan akan berubah menjadi alat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Yang ketiga ada musyawarah atau syura. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan yang diajarkan Islam agar tercipta keadilan dan kebersamaan.
Jadi penting sekali nih bermusyawarah. Jadi kita kalau sebagai pemimpin harus menggunakan prinsip musyawarah juga. Berikutnya yaitu ada takwa. Ketakwaan adalah landasan spiritual seorang pemimpin. Tanpa takwa, kepemimpinan akan kehilangan arah dan moralitas. Seorang pemimpin yang bertakwa akan senantiasa takut kepada Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, estafet kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para Khalifaur Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Keempatnya adalah contoh nyata pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan Islam. Slide berikutnya yaitu ada keteladanan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga tablik, yang keempat ada fatonah. Kita harus meneladani keteladanan Rasulullah SAW yang keempat tersebut kalau kita ingin menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di slide berikutnya yaitu ada relevansi untuk Indonesia. Yang pertama ada nilai surah sejarah dengan demokrasi, yang kedua ada amanah pemerintahan bersih, dan yang ketiga ada pemimpin sederhana dan pro rakyat, yang terakhir ada pendidikan karakter Qurani bagi generasi muda. Keempat tersebut bisa menjadi relevansi untuk Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang tidak hanya menyangkut urusan duniawi, tetapi juga tanggung jawab ukhrawi. Yang berikutnya ada kesimpulan. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang tidak hanya menyangkut urusan duniawi, tetapi juga tanggung jawab ukhrawi. Seorang pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pelayan bagi umat. Konsep kepemimpinan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah menekankan nilai-nilai yang tadi tersebut, yaitu amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah sebagai landasan utama dalam menjalankan kepemimpinan. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dalam konsep kepemimpinan dalam pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.